Perkenalkan, nama saya Nurlinda, owner telur asin Mas Budi. Saksikan kisah perjalanan usaha saya di bisnis Anda. Oke pemirsa, kali ini aku sudah bersama dengan owner telur asin Mas Budi dengan Ibu Linda ya. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini Ibu kesibukannya selain berjualan telur asin itu apa aja sih Bu? Kalau boleh tahu? Saya sekarang emang masih di telur asin aja gitu. Telur asin, telur matang sama telur mentahnya. Berarti emang fokus di telur asinnya. Oke. Ini kalau ngomongin telur asin aku jadi keinget di Brebes nih. Jangan-jangan Ibu orangnya orang Brebes nih? Enggak, aku asli sini. Oh, asli sini. Tapi emang usahanya telur asin ya. Karena kan emang kalau telur asin itu khasnya Brebes banget gitu. Oke. Nah, ini kenapa Ibu ada di Cikarang tapi memilih usaha telur asin, Bu? Ya, kita awalnya nggak nyangka gitu ya kalau bakal kesini ke telur asin ini. Awalnya usaha emang kita tadinya di ternak, ada coba-coba aja gitu ya. Ini ada telur bebek, kita buat telur asin yang mudah gitu pembuatannya juga gitu ya. Akhirnya cocok gitu lah, sampai sekarang jadi ladang usaha kita. Oke, jadi itu udah berapa lama sih usaha telur asin ini, Bu? Saya dari 2007 udah mulai dagang telur. Jadi udah lama banget ya, dari 2007 sampai sekarang di 2025. 17 tahun dah. Wah, keren banget ya, ternyata masih bertahan dengan usaha telur asin ini. Tapi aku salfok nih, ini kenapa dinamakan usahanya telur asin Mas Budi? Iya, waktu itu kan kita belum punya nama ya Bu ya. Belum punya nama, mau kasih nama apa gitu ya. Tapi pas orang tuh taunya yuk beli telur di Mas Budi gitu. Jadinya udah melekat di situ, ya udah kita namain aja telur asin Mas Budi gitu, gitu jadinya. Jadi emang untuk mempermudah juga penyebutan Mas Budi, karena orang-orang juga udah kenalnya Mas Budi itu jualan telur asin. Nah, ini aku boleh tahu nih Bu, kenapa telur asin ini dipilih tadi? Ibu kan udah menjelaskan ya. Terus ini untuk telur asinnya sendiri, ini ternaknya dari Ibu sendiri atau dari siapa? Dari ternak sendiri. Oh, dari ternak sendiri. Jadi emang kalau mulai ternaknya tuh dari tahun berapa? Ternaknya dari mulai 2007 udah mulai ternak kita. Oh, jadi emang dari 2007 ternak, terus langsung ada telurnya kita proses langsung gitu. Langsung dibuat. Itu kira-kira Ibu gimana tuh mendapatkan resep telur asin ini? Padahal Ibu tuh orang sini ya, bukan orang Brebes. Biasanya kan orang kayak orang Brebes jualan telur asin gitu. Kita resep sendiri aja gitu, nggak ada resep yang lain. Jadi resepnya try and error sendiri semua gitu. Jadi mungkin dari internet gitu ya resep-resepnya, terus buat-buat ternyata enak juga gitu ya. Nah, ini selain telur asin, Ibu jualan telur apa lagi nih? Paling telur mentahnya aja. Oh, telur mentahnya. Biasanya kalau telur mentah itu didistribusikan kemana saja, Bu? Ya ke pelanggan terdekat sendiri aja. Yang mau pada buat telur asin gitu, beli telur mentahnya di kita gitu. Biasanya yang suka beli telur mentah tuh siapa sih, Bu? Banyak sih yang jualan telur asin itu. Kadang-kadang dia minta disuplai sama kita, tukang martabak juga gitu. Oh iya, bener banget, tukang martabak juga. Jadi tukang martabak beli telur mentahnya dari Ibu juga. Makanya di sini ada tulisan telur tawar sama telur asin. Jadi ternyata itu dibalik tulisan telur tawar dan juga telur asin karena ada dua-duanya gitu. Nah, ini untuk proses pembuatannya itu berapa lama, Bu, kalau mau tahu? Kalau saya bikin telur asin ini, kalau misalnya mau hasil lebih bagus, kita 10 hari. 10 hari. Tapi kalau lebih cepat 1 minggu juga udah berasa asinnya. Cuman nggak begitu masir gitu kalau kata itu. Nah, itu gimana sih Bu, untuk membuat telur asin itu jadi masir kayak udah kuning orange gitu? Iya, agak lama. Oh, agak lama. Direndamnya gitu. Kalau cepat mah paling luarnya aja yang asin, belum sampai tembus ke kuningnya itu. Tapi ada variasi lain nggak sih, kayak telur asinnya dipanggang atau dibakar gitu? Kita cuma ori aja. Oh, original. Cuma direbus, kalau nggak dikukus, paling udah gitu aja. Berarti emang yang original tuh yang rebus sama kukus. Mungkin inovasi ke depannya apakah Ibu bakalan ada variasi panggang ataupun bakar, gimana?
minat sih sebenarnya seperti itu ya, tapi kayaknya belum kalau buat proses ke situ. Iya, Kebanyakan pada maunya ya kayak gitu aja, rebus, rebus udah. Iya sih, karena kan kalau yang panggang biasanya ada orang yang tertarik juga sih, kadang kayak gitu. Terus saya juga kadang, kalau panggang kayaknya enak nih gitu. Mungkin ini juga bisa menjadi terobosan baru bagi ibu untuk kedepannya untuk ada variasi lain gitu ya. Nah ini untuk teknik pembuatannya itu ada teknik khusus nggak Bu? Nggak ada sih kalau buat teknik khusus mah. Biasa aja. Biasa gitu. Berarti resepnya juga biasa? Iya, resep biasa aja, kita nggak pakai yang ini gitu. Oke, berarti menggunakan resep yang seperti biasa gitu ya. Terus dengan waktu yang 10 hari gitu ya. Nah, biasa kalau dalam produksi itu sampai menghasilkan berapa banyak sih telurnya? Kalau buat produksi kita kan bebek kandang sendiri ya. Kalau ada ya udah kita produksi aja. Kadang-kadang 500 sampai 1000 butir gitu. Wah, 500 sampai 1000. Ini bener-bener keren banget ya, bisa sampai 500 butir itu sekali produksi gitu. Wah, ini jadi sangat luar biasa sekali. Untuk bahan-bahannya ini yang digunakan dalam penghasilan ini menggunakan bahan alami atau bukan? Alami aja. Alami. Itu ada apa aja? Biasa kita tanah merah gitu, pakai abu sama garam aja, garam kasar gitu. Berarti kuncinya pakai garam kasar ya. Kenapa menggunakan garam kasar daripada garam itu? Asinnya lebih ini ya, seperti ya kalau pakai garam kasar mah. Kalau garam halus mah terlalu gimana ya Bu ya itunya. Iya. Jadi emang udah dari dulu pakai garam kasar itu kalau bikin telur asin. Biasanya kalau emang garam yang halus itu buat masak gitu ya. Nah kalau yang garam kasar ini biasanya emang rasanya lebih asin banget ya. Jadi ini cocok sekali untuk dijadikan pengasinan telur asin ini gitu. Keren banget. Nah kalau pakai tanahnya ini, pakai tanah yang jenis apa Bu? Kita pakai tanah merah biasanya. Tanah merah, oke. Kenapa lebih memilih tanah merah daripada tanah yang lain gitu? Dia lebih nyakut gitu Bu. Kalau pakai tanah yang biasa agak nempel gitu. Oke, berarti emang lebih pakai tanah merah tuh biar lebih raket gitu ya. Oke. Tapi dulu ya pas aku kecil aku tuh pernah praktek nih membuat telur asin ya. Nah aku ngeliat kayak apa tuh? Yang hitam-hitam itu apa ya? Sekam ya? Iya sekam. Itu ibu menggunakan itu nggak? Enggak, kita nggak pernah pakai sekam. Di sini pakainya abu kita, jadi tanah sama abu. Oke, berarti kalau di sini ibu menggunakan teknik yang pakai abu. Tapi aku juga pernah lihat pemirsa ini ada beberapa teknik pengelolaan telur asin yang pakai sekam juga ya. Jadi aku juga udah lupa banget gimana cara pembuatannya karena ini udah cukup lama. Nah ini kalau untuk kendala produksinya ini apakah ibu pernah mengalami kayak wah telurnya nggak ada nih bebeknya gimana? Kalau kendala pasti ada Bu ya. Kalau bebek lagi nggak nelor, kayak panen habis kan ya. Kalau kayak sekarang nih panennya kan udah habis, kita harus nyari pengangonan yang baru lagi gitu kan, pindah tempat. Kan kalau di sini nggak ada pakannya habis, pasti nelurnya berhenti. Kendalanya seperti itu. Kendalanya seperti itu. Nah, kira-kira kalau untuk musim panenan bebek ini dari bulan apa sih gitu? Kemarin sempat musim dari bulan 10 tuh, sampai Desember kemarin. Berarti emang baru banget panen ya? Baru habis panen ini. Oke, ini berarti kalau untuk panennya, kan bebek kan ibu ada peternakan sendiri nih. Nah itu kalau panennya tuh biasanya di mana sih Bu? Apanya? Kalau kan proses panennya kan kadang kayak digiring gitu kan bebek kan. Nah itu biasanya kalau panennya itu di mana? Di situ, di kandang situnya. Oh di kandang situnya, Oke, berarti bebeknya emang digiring gitu ya untuk mencari makan. Nah untuk makannya sendiri tuh makannya apa aja sih bebek? Biasanya kalau lagi panen mah kita kan dari hasil padi itu ya Bu ya. Tapi kalau lagi nggak panen paling kita kasih nasi kering atau roti gitu. Oh ternyata makan roti juga pemirsa, bebek juga makan roti kayak manusia. Nah ini untuk kandangnya itu ada di mana aja sih Bu kalau mau tahu? Kalau sekarang lagi ada di Karawang nih. Ada di Karawang, berarti lagi di Karawang terus muter-muter gitu ya? Iya, muter ngikutin yang panen. Ngikutin yang panen, pokoknya daerah yang panen didatengin ya. Oke. Soalnya aku juga pas kecil sering banget ya lihat di desa aku tuh banyak banget bebek kalau lagi panen. Jadi kadang ada tuh telur yang jatuh satu padahal bukan di kandangnya gitu. Jadi aku suka mulung gitu sih. Oke. Nah untuk
panennya tuh sebelumnya pernah nggak sih di deket sini Bu, di rumah Ibu? Pernah. Itu terakhir kapan yang di sini? Kemarin Desember akhir ini. Oh, akhir Desember panennya di sini. Iya. Waduh, sayang banget ya. Ini kita nggak datangnya pas waktu panennya. Jadi bakalan seru sih kalau kita datang pas panennya ngelihat bebek-bebek yang bertelur. Wah, seru banget. Aku nggak sabar nih. Aku pengen flashback lagi, pengen melihat tutorial membuat telur asin ini. Soalnya aku udah lama banget sejak SD nggak pernah lihat ya. Oke pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bisnis Anda. Oke pemirsa, ini aku di depan ini udah ada bahan-bahan untuk pembuatan telur asin ini. Ini ada apa Bu? Ini ada abu gosok ya. Abu gosok, terus ini tanah merah, sama garam kasar. Garam kasar. Nah ini yang sudah jadinya dicampur jadi satu, seperti ini nantinya. Jadinya seperti ini. Jadi ini langkahnya itu tinggal pakein tanah liat ini. Iya. Oh oke. Mungkin aku boleh coba contohin dulu ibunya. Iya. Oke. Ini kan telur dimasukin sini. Oke. Kayak gini aja. Kita sistemnya kayak sistem celup gitu ya. Dicelup doang ya. Kan ada yang sistem kayak dikepel-kepel tanahnya gitu kan ya. Oh iya, yang dikepel-kepel. Kalau saya cuma kayak celup aja kayak gini. Kayak goreng pisang kali ya. Iya, kayak goreng pisang bener. Tapi ini kayak untuk pengasinan doang ya. Coba saya main lumpur nih, tanah-tanahan. Oh berarti ini kayak yang kasar-kasar ini tuh garam, asinannya ya, garam ya. kasarnya itu. Oh garam kasarnya. Nah ini untuk ketebalan nggak ngaruh ya Bu? Nggak ngaruh sih. Oh nggak ngaruh. Iya. Kayak gini. Kalau untuk tanahnya sendiri ini Ibu ngambil dari mana nih? Beli kah atau ada ngambil lahan? aja. Oh ada ngambil nggak aja. beli, nggak. Kan kadang ada yang jualan tanah merah juga tuh. Iya. Oke. Tapi kalau kita ngambil aja gitu. Nah, untuk abunya sendiri itu gimana Bu? Kalau abu saya beli. Oh, abunya beli sendiri. Kirain ada kayu terus dibakar bikin abu sendiri gitu. Enggak ya? Kirain seperti itu. Nah, aku dulu pas zamannya praktek tuh yang kayak di kepal-kepal gitu. Iya. Bu. Kalau kita sistem begini, kalau kepal kan gede-gede nantinya ya, makan tempat banyak. Oh, kalau jadi kayak gini kita nggak makan tempat. Berarti ini salah satu cara untuk bikin produksi yang banyak ya Bu ya. Nah ini gimana sih Bu cara untuk menjaga kualitas telur asin ini bagi Ibu tuh gimana? Yang penting kita telurnya baru ya. Oh baru. Masih fresh telurnya gitu. Jadi nanti nggak bakal ngulangin rasanya. Kalau misalnya telurnya udah lama gitu kan, nanti rasanya berkurang. Oh jadi beda ya kalau telur yang udah lama sama yang fresh gitu ya? Kita bisa kalau dari kandang langsung kita sortir ya. Oh dari kandang langsung disortir bawa ke sini. Yang gede, yang kecil gitu ya kan. Oh jadi dipisahin yang gede sama yang kecil. Nah untuk harganya sendiri ini ya kalau yang kecil sama yang gede tuh bedanya gimana? Iya kalau yang gede kita jual 3.000 per butir. Sudah matang ya asinnya. Oh yang udah matang. Nah kalau yang udah mentah? Kalau yang masih mentah itu paling 2.500 per butir ya. 2.500 per butir. Oke, nah tapi kalau ini dijual ke reseller itu harganya berapa Bu? Ini udah harga reseller dari kita. Oh, udah harga reseller dari kita. Oke. Nah, tadi kan ada yang gede, ada yang kecil. Nah, kalau yang kecil itu berapa kalau udah matang? Saya yang kecil jual 2.500. Wah, murah banget. 2.500 dapat telur asin yang ukuran kecil. Nah, ini untuk makanan bebeknya itu mempengaruhi nggak sih Bu untuk hasil telurnya sendiri? Biasanya kalau untuk makan nggak ngaruh. Oh nggak ngaruh. Itu yang bikin ngaruh sama hasil dari telurnya itu apa sih? Biasanya kalau empan mah enggak sih. Kalau dari empan bebek nggak ngaruh ya. Yang penting kualitasnya aja dijaga yang ini. Kalau masih fresh itu di asin pasti rasanya sama. Oke, berarti kalau pokoknya untuk menjaga kualitasnya itu dengan cara ngambil yang masih fresh ya. Oke, jadi yang masih fresh langsung diolah, langsung diproses pengasinan ini. Oke. Nanti disortir gitu. Nah, terus Ibu ini gimana sih kalau pemirsa di rumah ada yang pengen jadi reseller, itu caranya gimana? Mungkin bisa dikasih tahu ke pemirsa di rumah? Ya, yang mau jadi reseller bisa hubungin saya gitu ya. Di nomor yang ada di bawah ini. Terus mungkin Ibu bisa sebutin alamatnya? Alamat
alamat rumah saya di Kampung Gandu, RT 02, RW 01, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani. Oke, itu dia pemirsa. Kalau pemirsa di rumah yang ingin menjadi reseller atau mau pesen, langsung hubungin kontaknya ada di bawah ini dan juga alamat yang tadi sudah Ibu Linda sebutkan. Nah, ini untuk target penjualannya itu di siapa aja sih targetnya? Targetnya kita masih daerah sini saja sih. Masih daerah sini. Tapi untuk harapan kedepannya ini mungkin ada harapan lain nggak, Bu? Ya, harapan kedepannya biar lebih ini lagi ya. Lebih banyak dikenal ya penjualannya. Oke, nah untuk strategi pemasarannya sendiri. Tadi kan targetnya baru di sini doang nih. Nah, untuk strategi pemasarannya, apakah Ibu sudah menjual telur asin ini di e-commerce atau di toko-toko gitu, gimana? Kalau di toko sih udah ya, cuman paling tokonya terdekat-dekat sini aja, nggak jauh. Paling juga kalau pemesan dari daerah kecamatan atau puskes, pasti pada pesannya daerah sini ke sini gitu. Oke, berarti emang strateginya belum sampai ke e-commerce gitu ya. Oh, nah ini kan karena kalau zaman sekarang kan emang digital banget ya. Jadi kalau ke e-commerce mungkin ini juga bisa membantu penjualan Ibu. Betul. Dikenal lebih banyak orang gitu ya. Nah, oke Bu. Nah, ini tadi kan untuk harga-harganya sudah ada yang 2.500, ada juga yang 3.000. Untuk apa ya? Per hari ini laku berapa sih, Bu? Kita paling sehari paling 500 butir. 500 butir langsung laku gitu. Biasanya ini disetorkan ke ini nggak sih, Bu, kayak warteg-warteg atau? Kita nggak ke warteg, pedagang keliling. Oh, pedagang keliling, justru ke pedagang keliling di kayak di store gitu ya. Jadi emang dia kesini datang ngambil gitu, ntar dia jualin gitu tiap hari. Oke, berarti nanti itu bagi hasilnya gimana, Bu? Ya dari harga kita harga segini gitu ya, dia terserah jual mah gitu. Oh iya, jadi dia mungkin bisa ngambil sendiri gitu. Ngambil sendiri gitu ya. Jadi dia bisa bikin ini ya, kayak ngambil dari sini harga 2.500 dijual bisa 5.000. Nah, itu mungkin kayak jadi sebisanya dia, sebisanya dia ya. Jadi emang menguntungkan sih ya kalau pemirsa ingin jadi resellernya, itu benar-benar sangat menguntungkan. Nah, ini apa sih, Bu, yang membedakan telur asin Ibu dengan telur asin pada umumnya, Bu? Kalau menurut saya emang nggak sama aja sih ya telur asin mah ya. Cuman kalau saya kan pokoknya telurnya dari bebek kandang sendiri, masih fresh aja gitu kita makainya. Jadinya nggak ini gitu, Bu, nggak telur dari luar gitu. Nah, ini gimana, Bu, kalau kayak telur yang pecah itu gimana? Apakah langsung dibuang ataukah Ibu olah jadi olahan yang lain, itu gimana? Biasanya kalau ada telur retak itu kita jual lebih murah. Oh, dijual lebih murah. Iya, kadang juga dibagiin aja ke tetangga gitu. Oke. Jadi tipsnya kalau retak itu jual lebih murah, tapi kadang masih ada yang mau. Karena emang harganya yang murah ya. Lebih murah lagi kalau telur retak. Oke. Nah, ini tantangan terbesar menjual apa ya, telur asin bebek ini gimana, Bu? Tantangan paling besar? Tantangannya apa ya? Enggak ini sih, Bu, kalau tantangannya mah ya. Kalau selama saya berjualan mah nggak ada tantangan yang gimana. Oke. Berarti emang sejauh ini aman-aman aja ya kan? Mungkin dari ininya doang ya, pemasokan telurnya kalau lagi nggak panen itu mungkin jadi tantangan terbesar bagi Ibu ya. Nah, ini kalau tantangan kayak banyak pesaingnya itu gimana, Bu? Kalau menghadapi tantangan seperti itu? Kalau dagang udah biasa ya kalau banyak pesaingnya gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau udah punya pelanggan, Bu, nggak takut ya. Berarti ini Ibu dibagusin apanya nih? Kalau biasa kan kalau pedagang kan kayak kualitasnya atau harganya. Kalau dari Ibu sendiri ini strateginya gimana? Kita paling di harga gitu ya, Bu. Kan harga kita udah termasuk harga paling inilah gitu ya buat reseller gitu ya. Pasti dia pada ke kita gitu. Langganan udah ada gitu ya. Nah, tadi kan Ibu juga bilang ini tantangan terbesarnya adalah pemasokan telur ya kalau lagi nggak panen. Ini gimana cara mengatasinya tuh kalau lagi nggak panen? Apakah Ibu belanja dari luar pasar atau gimana tuh? Paling kalau kita meskipun nggak panen sama sekali, pasti telur mah ada, Bu, cuma nggak banyak gitu ya.
Jadinya nggak putus mah, tetap ada gitu telurnya, nggak pernah putus gitu. Cuman sedikit aja pemasukannya gitu. Pemasukannya cuma sedikit. Tapi kalau misal lagi pemasukan dikit nih, tapi reseller minta banyak, itu gimana tuh? Ya kita bilang apa adanya gitu ya. Ini telurnya lagi gini gitu, kandangnya bebeknya lagi kurang telur. Kita jarang sih kalau beli telur di luar gitu, pasti pakai bebek sendiri. Pakai punya sendiri. Iya, dari kandangan sendiri. Nah nih kalau bicara kandangan bebek nih, Ibu udah punya berapa kandangan bebek nih kalau boleh tahu? Kalau kandang ada ya 10 gitu ya. Kalau bebeknya kita ada yang 500 gitu Bu. 500 ekor. 500 ekor dalam satu kandang atau? Iya, satu kandang. Oh, berarti banyak banget dong ya. Nah ini kan kalau telurnya langsung dijadiin kayak telur asin gini. Nah itu gimana tuh cara kayak bebeknya itu? Kan bebek kan biasa menetes tuh. Nah itu gimana netesnya? Ibu beli anakan ayam atau langsung beli anakan ayam? Kadang-kadang kita beli langsung anakannya gitu. Oh, jadi langsung beli anakan. Terus untuk emang disengaja telurnya itu untuk diolah jadi telur asin gitu ya, bukan kayak dikembangbiakan lagi gitu ya? Iya. Kadang ada juga sih yang mesen buat ditetasin ya. Kadang-kadang beli telurnya ditetasin gitu sama dia gitu. Nah itu gimana Bu kalau apa sih telur, membedakan telur untuk ditetasin tuh gimana ya? Di kandangnya biasanya kalau yang buat netes bebeknya lebih banyak lakian ya. Oh gitu. Iya. Berarti emang dari kandangnya udah di. Kalau yang buat konsumsi kan harus banyak yang perempuannya ya. Lakiannya satu juga cukup kalau konsumsi. Nah ini cara membuat telur asin kayak masir dan rasanya tuh enak itu caranya gimana? Iya. Kalau yang biar masir kita agak lama nanti pembuatannya ya Bu ya, sekitar 10 hari gitu, baru kita proses rebus gitu. Ada yang rebus, ada yang paling kukus ya ada yang Nah kalau apa ya, ini kan produksinya sampai banyak tuh, sampai kadang 500 ya kan. Itu Ibu bikin sendiri atau ada pegawai? Bikin sendiri aja. Baru bikin sendiri semuanya? Iya. Berarti ini kayak mungkin dibantu keluarga atau gimana? Iya, dibantu keluarga aja sama anak paling. Berarti ini keluarganya sangat support banget untuk membantu usaha telur asin ini. Jadi emang saling mendukung, ini sangat bagus sekali ya. Nah, ini untuk ketahanan telur asin bebek ini berapa lama? Kalau telur asinnya seminggu masih bisa bertahan ya, karena kita kan telurnya masih fresh gitu ya. Berarti seminggu itu dalam suhu apa? Suhu biasa, normal? Iya, suhu normal aja. Kalau mau dimasukin ke kulkas lebih lama bisa. Oh iya, itu biasa kalau dimasukin ke lemari pendingin itu bisa lebih lama. Lebih lama lagi, bisa kayak mungkin 2 minggu gitu ya. Nah ini untuk modalnya sendiri nih Bu, kalau boleh tahu, ini modalnya dari berapa sih untuk membangun usaha ini? Awal mulanya kita cuma punya bebek 30 ekor ya Bu. Awal mulanya dari situ. Terus ya kita ada telurnya, kita kembangin, kita coba-coba bikin telur asin kayak gitu. Ini kayak pas mencoba bikin telur asin, pernah nggak sih kayak gagal? Ternyata asin banget. Ternyata kurang asin. Itu gimana Bu? Kenapa Ibu sampai pada akhirnya menemukan resep yang cocok nih? Gimana? Kita kan sekarang udah tahu ukurannya Bu ya. Kalau misalnya ininya 1 liter ya, garamnya bisa 1:2 gitu. Berarti udah ada takarannya sendiri ya. Nah ini untuk menjaga ciri khas produk dari Ibu sendiri gimana? Ini kan tadi kan kayak ada ukurannya. Nah biasanya kan ada orang yang banyakin ininya. Nah kalau dari Ibu tuh banyakin apanya nih? Kalau saya sih nggak ini ya, udah pokoknya sesuai resep kita aja. Berarti untuk nggak ada yang dibanyakin atau nggak. Berarti emang resepnya itu sesuai dengan takaran. Nah tadi kan udah ngomongin modal awal ya. Nah, kalau boleh tahu ini omsetnya tuh sampai berapa nih Bu? Kalau sekali penjualan atau per hari itu bisa sampai berapa kira-kira? Paling kalau sehari 500 butir ya tinggal dikaliin, kalau yang gede kan 3.000 ya. Ya paling sekitar 1 juta lah, 1,5 juta gitu ya. Wah lumayan juga ya ini omsetnya. Tapi kalau untuk reseller sendiri ini udah berapa banyak sih yang ngambil dari sini Bu? Ada 10. Wah udah ada 10. Buat pedagang keliling ada. Terus resellernya juga ada. Reseller juga ada. Selain pedagang keliling kayak apa lagi nih yang biasa ngambil telur asin di sini? Ya paling cuma buat dia makan sendiri gitu, jual sendiri. Ada sih selain pedagang keliling juga yang buat di rumahan, jual di rumahan gitu.
Nah, kalau untuk hampers nih Bu, ini kan biasanya telur asin suka dijadiin oleh-oleh. Ini ada nggak sih hampersnya? Kita masih gini aja jalan nggak pakai. Jadi belum ada kemasan untuk hampers paling ya. pakai mika aja. Paling gitu. pakai mika. Tapi ini dengan harga segini, dengan harga 2.500 satu butirnya, itu bener-bener lumayan banget ya kalau pemirsa di rumah ingin digunakan untuk oleh-oleh ya kan. Ini mungkin Ibu bisa disebutkan alamat dan juga nomor telepon kalau pemirsa di rumah ingin menjadi reseller. Silakan. Alamatnya Kampung Gandu, RT 0201, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani. Terus untuk nomor teleponnya? 085892125790. Oke, yang ada di bawah ini ya pemirsa. Aduh, nggak kerasa ini ternyata udah full nih kayak gini. Nah ini kalau udah kayak gini nih, kan biasanya kayak kebentur-bentur gitu. Kalau ada yang pecah gimana? Pas proses pengasinannya? Ini kita kalau apa sih waktu sebelum ngasin kan kita pilihin dulu ya cangkang yang bagus ya. Kita titrik, kita sortir gitu kan. Bener. Biar nggak ada resiko retak gitu. Berarti emang sebelumnya udah disortir dulu, biar nggak retak gitu. Tapi pernah nggak sih kalau kayak yang ada retak pas udah pengasinan? Ada. Itu gimana itu hasilnya? Ya, kita rebus aja. Oh, direbus doang. Oke. Nanti paling kalau nggak buat makan ya bagi-bagi. Ini bener-bener seru banget ya, nggak kerasa aku ngobrol sama Ibu Linda sambil buat telur asin ini tinggal ditunggu selama 10 hari. Waduh, kayak 10 hari aku bakal balik ke sini lagi sih buat ngambil telur ya. Bener-bener seru banget ya pemirsa. Tapi jangan kemana-mana, setelah jeda berikut masih ada yang akan dibahas lagi dari Bu Linda ini. Jadi tetap bersama kami di Bisnis Anda. Oke pemirsa, kalau tadi aku sudah membikin telur asin, kali ini aku akan mencoba telur asin dari Mas Budi ini. Aku boleh cobakan Bu Linda? Boleh. Oke, aku mau coba ya. Kita belah dulu. Wow, sampai berair ya. Wow, ini udah masir banget sampai udah berminyak. Mari kita coba. Kalau ini yang berapa lama? Ini 10 hari. Ini yang 10 hari. Oke, berarti ini udah masir banget nih. Langsung kita coba aja ya. Telur asinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini gurih banget. Tengahnya, kuningnya tuh bener-bener gurih, udah masir. Dan ini putihnya tuh enak. Jadi ini bener-bener perpaduan telur asin yang enak banget, kayak gurih, lembut, dan ini asinnya pas, nggak kayak yang asin banget. Kadang tuh beberapa aku pernah nemu telur asin yang kayak putihnya tuh asin banget, tapi tengahnya tuh nggak asin sama sekali. Itu gimana Bu? Biasanya itu banyakkan garamnya itu di awal ya. Jadi putihnya udah asin lebih dulu. Oke. Belum tembus ke kuning ya. Berarti gitu ya, kalau kebanyakan garam justru malah bikinnya kayak asinnya asin banget gitu, kayak serasa makan garam. Tapi kalau ini yang telur asin Mas Budi ini pas perpaduan dari yang putih sama kuning ini, nggak yang asin banget. Jadi ini asinnya pas, cocok untuk digadoin, ataupun ini bisa juga kayak untuk lauk, untuk di campuran mie gitu kan. Wah, ini benar-benar enak banget sih, cocok banget. Jadi pemirsa yang mau nyobain telur asin langsung beli aja di Telur Asin Mas Budi. Tadi kan aku sempat dengar juga omsetnya itu kalau sehari bisa sampai 1 juta nih. Berarti ini kalau sebulan bisa sampai 30 juta ya? Iya Bu, tapi kan itu belum sawah modal ya, maksudnya nggak bersih 1 juta. Tapi ini lumayan juga ya. Paling kita ngambil 1 butir itu 500 perak per butirnya. Oke, berarti emang lumayan juga sih dengan penghasilan segitu ya. Nah ini gimana nih kalau lagi nggak panen nih? Apakah harganya dinaikin karena langka nih? Saya naikin harga atau gimana Bu? Kita kalau di telur asin nggak pernah naikin harga. Paling ya udah segitu aja harga mah dari kita. Karena kan kita emang bebek sendiri ya, dari kandang sendiri gitu. Oke, kalau dari kandang sendiri biasanya Ibu tuh kalau beli tuh harganya berapa nih yang mentah? Paling kita antara 1.500 sampai 1.800 per butir. Kita hargain ya. Oke, berarti hargain kalau beli langsung dari kandangnya tuh segitu ya. Tapi pernah nggak sih dapat kayak pesanan paling banyak itu berapa? Pernah
kalau pas mau menjelang kayak Idul Fitri gitu, Oh iya benar. hari-hari besar gitu pasti kita pesenannya banyak, bisa sampai 5.000. Wah, bisa sampai 5.000, Masya Allah Kayak mau bulan banget. puasa besok nih, kan udah banyak reseller tuh ya, ada yang buat apa sih? Oleh-oleh. Iya, oleh-oleh atau apa gitu ya. Bener sih, kalau kayak bulan Ramadan terus menjelang Idul Fitri itu emang ini lagi tampil-tampilnya banget nih telur asin, jadi kayak buat oleh-oleh. Jadi kalau yang dari Brebes nih, wah lupa beli oleh-oleh buat yang di sini, beli aja di Mas Budi gitu ya. Iya, emang banyak yang kayak gitu, temen juga seperti itu kadang-kadang. Oke, tapi pernah nggak sih ada yang kayak pesenan tapi untuk hampers gitu, pernah ada? Nggak ada, kalau paling kita pakai mika biasa gitu atau tempat telur biasa aja. Nanti kalau yang pengen mempercantik, dia percantik sendiri. Iya, percantik sendiri. Oke. Nah, untuk perizinannya sendiri ini sudah ada? Sudah, saya ada halal juga gitu Udah ya. halal. Terus PIRT? PRT emang lagi proses kita. Oke. Berarti emang sudah halal tapi udah PRT-nya lagi diproses. Tapi untuk mengurus perizinan halal sendiri ini prosesnya gimana, Bu? Alhamdulillah ya, nggak sulit gitu, mudah lah pokoknya gitu ya. Oke. Dibantu juga dari forum UMKM kayak gitu Bu. Jadinya kita nggak ada kesulitan gitu buat bikin perizinan mah. Oke, berarti emang dari pemerintah juga sangat mendukung sekali untuk UMKM. Tapi ini kalau UMKM kan suka biasanya ada kayak seminar. Nah, itu Ibu suka ikut? Suka ikut bazar gitu. Suka ikut bazar. Itu biasanya kalau bazar itu apa sih yang membuat Ibu kayak pengen banget ikut bazar gitu? Biar lebih terkenal aja produk kita. Oke, biar lebih terkenal, jadi mengikuti bazar ya kan. Terus kayak banyak juga relasinya ya kan ya. Jadi nanti kayak promosi dari mulut ke mulut ya kan. Ya aku punya produk ini gini-gini. Nah, kalau tadi kan e-commerce belum ada, tapi pernah nggak sih telur asin Mas Budi ini dijual di supermarket? Belum. Oh, belum. Mungkin ini juga menjadi harapan bagi ibunya untuk telur asin ini dijual ke minimarket ataupun supermarket terdekat. Karena kalau udah dijual di situ kan pasti, wah ini udah ternama nih gitu ya. Jadi kualitasnya juga udah nggak perlu diragukan lagi. Tapi emang bener-bener tadi aku nyobain telur asin Mas Budi ini enak banget, asinnya pas gitu. Nah, kalau semisal nih belum 10 hari kayak 3 hari atau 4 hari udah direbus, itu gimana? Bisa kah? Bisa aja, cuman rasanya paling juga kurang masir ya. Paling asinnya baru luarnya aja, putihnya, belum sampai tembus ke kuning. Karena umurnya juga masih ini ya, belum lama. Oke, berarti kalau 3 atau 4 hari mau langsung direbus nih bisa. Cuman karena itu kurang lama, jadi kurang asinnya kurang masuk gitu ya, kurang resep gitu. Sampai ke kuning gitu ya, jadi kurang masir ya. Berarti emang harus bener-bener yang lama prosesnya. Tapi pernah nggak sih kayak lebih dari 10 hari gitu? Pernah sampai 2 minggu. Oh, 2 minggu pernah. Tapi untuk hasilnya sendiri gimana? Paling putihnya agak asin ya, terus kuningnya tambah berminyak. Oh, gitu tambah berminyak banget, tambah masir banget gitu. Nah, ini kalau berbicara bisnis tentang telur asin ini motivasi Ibu untuk membangun bisnis ini apa sih, Bu? Motivasinya ya pengen lebih ini lagi ya, berkembang lagi ya usahanya gitu ya. Bertambah lagi gitu ternaknya gitu, biar tambah banyak. Ya, oke, biar tambah banyak. Nah, kalau dari segi ternak nih Bu, ini kalau semisal apa ya, bebeknya tuh nggak sehat, itu gimana? Apakah mempengaruhi dengan hasil telurnya? Udah pasti, tapi kan kalau bebek nggak sehat, kita ya buru kita pisahin gitu, kita obatin kayak gitu kan. Tapi jual bebek potongnya nggak sih? Iya. Jual? Iya, suka jual. Kan kalau udah 2 tahun bebek itu kan udah akhir. Nanti udah akhir ya udah kita rolling sama bebek yang muda gitu. Oke, berarti jadi yang itu dijual. Bebek potong juga, terus diganti sama yang muda-muda biar menghasilkan telur ini. Oke. Nah, ini ngomongin bisnis telur asin, suka dukanya ada nggak sih? Ya itu sukanya kalau lagi telur banyak lagi panen, kita kan seneng gitu ya. Tapi kalau lagi dukanya ya kalau lagi telurnya berkurang kayak gitu kan, kayak nggak ada panen gitu kan. Kita harus ngempanin kan keluar modal kita kalau mempanin. Bener. Tapi kalau semisal kayak ada omongan-omongan nih tetangga yang jelek-jelek tentang usaha Ibu ini gimana? Apakah ada gitu? Untuk menanggapinya tuh gimana gitu? Ada aja sih ya kalau yang ngomong gitu. Tapi ya kita
namanya orang usaha ya, ya nggak boleh pantang nyerah lah, ibaratnya kayak gitu. Kita mau omongan kayak apapun udah biarin aja. Iya, benar. Oke. Nah ini tadi kan kayak tantangannya kalau ininya ini ya apa, bebeknya nggak bertelur gitu ya. Terus tadi kayak suka duka kan ya pasti ada aja orang yang kayak nggak suka gitu ya. Nah ini untuk menanggapinya dengan cara seperti itu kayak yaudah biarin lah, yang penting usaha dari kita sendiri gitu, benar-benar. Nah tadi kan kayak ada bebek potong. Nah kalau bebek potong itu kan tadi kalau usianya udah 2 tahun ya kan. Nah itu kalau bebek potong itu jualnya gimana Bu? Di mana? Ada tengkulaknya gitu. Oh ada juga. Ada tengkulaknya, kita yang terima bebek akhir gitu kan disebutnya, yang udah nggak nelor gitu kan ya. Ada buat nanti buat tukang pecel apa tukang apa gitu dia kan ya, pecel bebek gitu. Tapi biasanya kalau bebek umur berapa sih kalau yang mulai bertelur gini? 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan udah mulai nelor. Oh berarti 6 bulan itu udah mulai bertelur gitu. Nah untuk masa panennya itu dari kapan sih, berapa bulan sekali gitu? Kalau dalam setahun tuh bisa 3 kali panen gitu ya. 3 bulan sekali panen. 3 gitu. bulan sekali panen. Ya, panen telur gitu. Oke, berarti emang panennya tuh kayak ayam juga ya. Setauku aku juga pernah dengar ayam juga 3 bulan sekali gitu-gitu ya. Jadi ini juga hampir sama kali ya, kayak ayam panennya ya 3 bulan sekali. Jadi ngikutin masa panen padi, iya nggak sih? Oke, berarti ngikutin masa panen padi. Oke, nah ini untuk motivasi, tadi kan udah dijelasin motivasi Ibu. Mungkin Ibu juga bisa kasih motivasi buat pemirsa yang ada di rumah yang ingin membuka usaha, itu motivasi dari Ibu apa kuncinya gitu? Ya buat yang mau usaha telur asin ya semangat aja gitu ya. Apa sih, sama aja gitu, kalau usaha mah apapun sama ya Bu ya. Mungkin kita cocok-cocokan kan kayak gitu ya. Kejodohan gitu. Pokoknya yang mau usaha jangan menyerah aja gitu. Jangan menyerah. Benar. Oke, jangan menyerah. Tapi untuk sosok panutan, kenapa Ibu memilih kayak usaha ini? Pasti ada sosok yang kayak harus ini, saya harus usaha ini untuk siapa gitu. Kalau buat panutan sih nggak ada ya Bu. Emang dari awalnya tadinya kan awalnya suami kerja mah di PT ya Bu ya. Pas ketemu telur ini ya kita cocok ya buat penghasilan bagus, ya udah. Akhirnya kita lekenin di sini aja gitu ya, ditekunin ke sini usahanya. Berarti sosok yang kayak yang menjadi pada akhirnya membangun ini juga suami juga yang sangat membantu. Jadi emang penyetusnya itu dari suami yang pada akhirnya dapat nih, oh usaha telur asin, wah ini langsung ternyata cocok dengan passion gitu ya, dengan keseharian. Nah ini mungkin Ibu juga bisa promosiin lagi untuk pemirsa di rumah yang mau beli, alamatnya ada di mana dan nomor HP-nya, silakan. Kalau yang mau beli telur asin, datangannya ke alamatnya Kampung Gandu, RT 0201, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani. Nomor HP-nya 0858 92125790. Oke, nah untuk kayak sosial media kayak Instagram atau Facebook ada? Ada Facebooknya, cuma Nurlinda aja. Nurlinda. Iya, Facebook Nurlinda. Oke, berarti bisa pesen pakai di Facebook juga ya? Iya, tapi bisa. Kalau di Facebook Ibu suka promosiin nggak sih telur asin Mas Budi? Waktu itu pernah sih Bu, kalau belum seramai kayak sekarang ya. Awal-awal saya promosiin terus di Facebook. Tapi udah pada tahu, udah nggak promosiin lagi. Oke, berarti soalnya banyak reseller yang promosiin juga. Bener sih, jadi awalnya tuh pertama di Facebook ya, terus pas udah kenal kayak ini dari reseller juga udah banyak gitu ya. Jadi kita nggak usah promosiin lagi lah, dia yang promosiin gitu. Jadi emang menarik sekali ini kisah dari awal membentuk usaha yang dari 2007 ya kan, dengan omset seharinya bisa sampai 1 juta ya. Ini benar-benar sangat luar biasa sekali. Ini perjuangan Ibu juga untuk mendirikan usaha telur asin ini. Dan tadi aku juga udah melihat proses pembuatannya, sekaligus saya membuat langsung ya kan. Benar-benar seru banget. Semoga informasi tentang bisnis tadi bisa menjadi motivasi bagi pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa jangan lupa untuk saksikan bisnis Anda hanya di BRTV. Pemirsa juga bisa menyaksikan program BRTV lainnya melalui streaming di www.brtv.co.id serta aplikasi Genflix atau Icon TV. Saya Putri Sani dan juga narasumber saya Ibu Linda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wah, aku boleh nggak cobain lagi? Iya, boleh.